Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya jumpa lagi dengan rekan-rekan semuanya di Andrio Official pada pendampingan individu para guru penggerak yang luar biasa. Kali ini di episode berikutnya masih di home base saya di SDN Dahniar bersama para CGP yang hebat, salah satunya tadi Bu Juli, kemarin ya. Sekarang dengan Bu Sulis. Alhamdulillah sudah hadir Bu Sulis. Saya mulai saja kita ngobrol dengan Bu Sulis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Makin baik ya, alhamdulillah. Kemarin udah berobat ya? Iya, mulai berjalan ya, alhamdulillah mulai. Terima kasih Pak atas perhatian. Alhamdulillah kita akan seperti biasa Bu ngobrol terkait jadi sebelumnya review dan kita setelahnya itu Bu ya. Iya. Kita mau review dulu Bu. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Bu? Prosesnya yaitu saya mengikuti pembelajaran ya, modul-modul yang ada di LMS. Alhamdulillah saat ini sudah sampai kepada modul 1.3 di LMS. Mungkin itu yang selama 1 bulan sudah berjalan Pak. Sudah mulai ke ini Bu ya, komunitas praktisi Bu ya? Iya, visi guru penggerak. Ya. Ya, alhamdulillah. Untuk apa Bu rencana tindak lanjut yang kemarin sudah Ibu lakukan, yang sekarang sudah terlaksana? Dari baik itu mulai dari pemikiran KHD, kemudian juga nilai dan peran guru penggerak yang terakhir adalah visi sekolah bisa diterapkan di sekolah saya Pak. Yaitu yang harapannya itu untuk rencana tidak lanjut ke depannya itu mungkin Pak. Kalau capaian sudah dilakukan Bu? Kalau capaiannya saya berusaha dalam pembelajaran ya sudah menerapkan pemikiran dan filosofi KHD, yaitu menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alamnya, kemudian juga tentang budi pekerti, seperti apa yang tanaman itu tumbuh kembang seorang peserta didik ditentukan oleh guru itu sendiri gitu Pak. Kalau tentang terkait visi sekolah sudah mulai disusun Bu? Iya, sudah mulai. Alhamdulillah. Cuman ya, jadi harus ada kerjasama itu ya dengan. Iya, harus ada kolaborasi Pak. Karena seorang guru penggerak itu tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus sama-sama bergerak dengan satu tim di sekolah, berkolaborasi sehingga bisa terwujudkan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah ya. Bu, kita mulai ke umpan balik kepala sekolah Bu ya. Kemarin udah ngasih kuesioner Bu ya. Aksi nyata Ibu apa yang sudah dilihat oleh kepala sekolah? Kalau aksi nyata sih secara itu dalam pembelajaran mungkin ya Pak. Pembelajaran lebih berpusat pada murid. Karena kan sebelumnya sebelumnya itu tidak 100% berpihak kepada murid. Jadi kita tidak melihat potensinya sampai di mana, ini anak minatnya apa. Jadi kita hanya melihat pembelajaran dengan kurikulum yang ada yang disampaikan itu saja. Kalau sekarang setelah mengadakan mengetahui secara jelas tentang pemikiran KHD, terus terang ada perubahan dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya, ada perubahan. Apa yang perubahan yang dilihat oleh Pak terhadap Ibu dari hasil kuesionernya? Perubahannya jadi yang dilihat oleh kepala sekolah, CGP membuat rencana pengembangan diri gitu ya, sesuai dengan praktik mengajarnya. Jadi kita itu tanpa disuruh oleh kepala sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kebetulan kan pada saat ini banyak pembelajaran atau misalkan pelatihan yang dilaksanakan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Secara otomatis ya kita untuk mengupdate diri gitu, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat wawasan dan pengetahuan. Itu yang dijadikan penilaian dari kepala sekolah kepada saya sendiri. Alhamdulillah. Iya, secara mandiri. Hal apa Bu yang ada masukan mungkin Bu dari kepala sekolah untuk meningkatkan dalam belajar CGP ini ke depan? Kalau saya dilihat dari ini, masukannya adalah saya itu harus lebih melihat
lebih detail potensi anak, kemudian juga bakat dan minat, karena kan setiap anak itu berbeda beragam. Jadi kita bisa kalau setelah melihat itu kita bisa ini anaknya harusnya seperti ini pembelajarannya. Kepala sekolah memberikan salah satu masukan kepada saya seperti itu. Jadi lebih kepada karakter siswanya itu dalam kelasnya sendiri. Alhamdulillah ada Mas Gam ya. Iya. Sekarang kita ngobrol soal rekan sejawat Ibu ya, Iya. yang telah ngisi kuesioner Bu. Iya. Bagaimana tanggapan dari rekan Ibu tentang CGP ini, khususnya Ibu ya? Iya. Selama ini gimana Bu? Kalau misalkan dalam satu pembelajaran kita itu sharing, ada kelemahan di salah satu sisi kita yang melengkapi, jadi kita saling berkolaborasi sehingga dalam satu jenjang itu contohnya kelas 1 kelas 2 gitu Pak, semua sama pembelajarannya. Jadi untuk kelas 2A, 2B, 2C materi yang diberikan juga sama, jadi hasil kolaborasi dari kami bertiga. Mungkin itu salah satu penilaian dari mereka kepada saya. Ibu ya. Oh. Jadi kalau perubahan apa yang dirasakan oleh mereka? Perubahannya kalau ada sedikit dalam cara bukan penyampaian karena kita masih daring ya. Dalam cara penggunaan IT misalkan untuk classroom, apakah ini perlu kan video pembelajaran, apakah ini juga masukannya, jadi kita langsung mendingan saja diberikan video pembelajaran untuk memperjelas. Jadi dalam segi IT Pak, kita memberikan masukan-masukan karena kan sekarang pembelajaran berpusat pada murid. Itu yang selalu saya tekankan kepada rekan sejawat. Itu. Nah, jadi apakah teman-teman Ibu mendapat inspirasi dan motivasi dari Ibu? Ya, tentu saja. Mungkin dengan melihat pola pembelajaran yang tadinya mereka kok sekarang lebih berpusat kepada murid. Nah itu setelah saya memberikan penjelasan seperti ini, akhirnya mereka juga termotivasi ingin belajar lebih banyak gitu mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Alhamdulillah ya. Kita langsung ke feedback dari murid Bu ya, ngobrol Ya. hasil dari murid Ibu. Ya. Apa yang dirasakan untuk posisi murid Ibu menurut kuesioner dalam pembelajaran Ibu? Jadi anak saya yang peserta didik saya memberikan, jadi pembelajaran lebih menyenangkan sekarang. Jadi memperjelas materi yang disampaikan itu supaya mereka sedang atau misalkan tidak ada kendala, hambatan, diberikan pembelajaran yang lebih yang lebih mudah dipahami. Jadi akhirnya mereka senang gitu, tidak merasa terbebani. Oh, alhamdulillah. Itu ya Pak. Apa yang mereka rasakan Bu setelah perubahan? Lebih semangat Pak, motivasinya lebih baik dengan melihat tugas-tugas yang masuk hampir 100% masuk, meskipun ada kendala di antaranya siswa yang tidak yang tidak punya HP atau misalkan yang tidak melalui classroom, tetapi mereka dengan segala cara memberikan data ke sekolah untuk meminta pelajaran. Itu Pak mungkin salah satu dari motivasi dari murid itu untuk lebih belajarnya lebih baik. Baik, ya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi perasaannya lebih baik ya. Kalau harapan mereka Bu apa Bu terhadap Ibu setelah pembelajaran menurut KHD ini? Harapannya ya mungkin Pak karena kita melihat setiap potensi anak itu berbeda, harapannya kita lebih memfokuskan pada minat bakat masing-masing Pak. Misalkan kalau kebetulan di antara salah satu di antara di kelas itu ada anak yang ABK, mungkin pembelajarannya tidak akan disamakan dengan anak yang normal. Harapan mereka jadi harus kayak merdeka belajar gitu, sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Kalau yang diharapkan mereka pada hasil kuesioner itu kapan anak-anak? Harapannya yang saya lihat di sini adalah pembelajaran secara bertanggung jawab gitu ya. Ya kita sebagai guru terus terang saja dengan melihat keberhasilan anak kan suatu kesenangan juga ya Pak, berarti kita mengajar berhasil. Harapannya mungkin Pak
mereka nanti untuk jenjang yang selanjutnya akan mengikuti pembelajaran yang lebih mudah gitu Pak, harapannya dengan setelah pembelajaran di kelas 2 ini diberikan secara berpusat pada murid itu. Ya, mungkin kita lanjut ke aksi nyata, ya. Aksi nyata Ibu. Apa pendapat rekan sejawat Ibu ketika Ibu meminta umpan balik ke rekan sejawat? Rekan sejawat sahabat Ibu yang ketika dikasih kuesioner gimana Bu? Oh ya, mereka hampir 4 semua. dilihat dari kuesioner di sini ya, otomatis mungkin melihat dari ini ada perubahan ya, melihat dari poin-poinnya mereka memberikan nilai yang bagus kepada saya ya. Mungkin dengan melihat kinerja atau misalkan pola pembelajaran yang makanya tadi dekat-dekat dijawabkan, kita dalam proses pembelajaran hampir sama ya. Misalkan untuk materi semua sama, tidak berbeda. Mungkin ada salah satu masukan yang membuat mereka itu ternyata ini hasilnya setelah mengikuti TJP ini. Umpan baliknya sih bagus gitu Pak ya. Jadi setiap poin-poin yang mereka nilai itu tahu, oh ternyata seperti ini kompetensinya untuk menjadi seorang guru penggerak. Jadi acuan-acuan yang ada di kuesioner itu mereka mengetahui. Akhirnya ya merasa ingin juga menambah pengetahuannya dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner itu. Kalau adakah tantangan Ibu memberikan motivasi atau memberikan coaching kepada mereka gimana? Sejauh ini yang saya rasakan tidak ada tantangan sih Pak, lancar-lancar saja. Malahan mereka juga lebih bersupport Pak, semangat Bu gitu. Jadi dari rekan-rekan itu ya, jadi tidak, menurut saya tantangan belum saya dapatkan sampai saat ini gitu. Kalau respon mereka gimana Bu? Responnya baik juga ya, yang saya rasakan. Misalkan begini, dalam pembelajaran kita kan bertiga Pak di kelas 2 itu, misalkan saya maaf nih belum bisa menyelesaikan tugas ini, gak apa-apa Bu, jadi saling ini aja, saling bersupport. Kalau misalkan saya sedang sibuk belum bisa terkerjakan, mereka yang mewakili, jadi supaya pembelajaran itu betul, prosesnya itu tidak terhalang apapun. Alhamdulillah. Kerjasama Bu ya. Kerjasama ya. Kita ngobrol soal posisi murid dalam ekosistem belajar. Bu memposisikan bagaimana memposisikan murid Ibu dalam ekosistem belajar? Memposisikan apa saja sebagai anak ya. Jadi tidak ada halangan, ini anak orang lain, ini misalkan ini bukan, atau misalkan ini tidak bukan saudara, anggap saja itu seperti anak sendiri Pak. Kita mendidik anak apa yang kita bisa gitu, supaya kedepannya anak itu mempunyai keterampilan atau misalkan pola berpikir lebih mandiri gitu. Itu mungkin yang saya terapkan pada anak didik saya gitu. Kalau perubahan apa yang Ibu udah rasakan dari anak Ibu, murid-murid Ibu? Perubahannya salah satunya dari segi terus terang saja Pak ya, saya lebih menilai kepada karakter budi pekerti, kemudian juga dari segi pengetahuan dalam cara menulis, kemudian juga ya menulis, membaca. Mungkin itu Pak yang sering saya tekankan. Karena apa? Untuk kelas 2 ini tuh awal daripada untuk mengikuti jenjang selanjutnya kan dari proses membaca dulu. Kalau anak sudah bisa membaca dengan lancar, apa-apa nanti yang akan diberikan di kelas 3, 4, dan sebagainya akan mudah Pak memahami. Itu salah satunya. Ya menulis juga sama Pak. Tegak bersambung atau apa, misalkan saya lebih tekankan pengetahuan untuk itu, seperti itu. Kalau dari ini Bu, kita ngobrol soal cipta rasa karsa, apa yang sudah Ibu kembangkan cara untuk meningkatkan cipta rasa karsa dari siswa Ibu? Cipta rasa karsa itu salah satunya saya dalam segi seni ya Pak, seni. Ada beberapa siswa yang memang mempunyai kemampuan dalam seni bagus. Contohnya saja dalam pembelajaran ada beberapa siswa yang bagus, yang pada saat kemarin ada pertandingan ya, waktu kita kemarin lomba itu ya, lomba
kebetulan saya ada beberapa siswa yang ikut sertakan, alhamdulillah juara ya. Jadi kemampuan dalam seni bergambar ataupun dalam kolase itu mungkin Pak yang lebih saya lihat daripada apa. Kalau dari itu Bu, pengajaran yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa Bu yang sudah terlihat perubahannya? Mungkin budi pekerti ya Pak, yang bisa tekankan di sini. Kenapa budi pekerti itu kedisiplinan Pak? Karena ada dua orang anak yang memang ada pembelajaran daring jadi malas gitu ya. Akhirnya saya panggil ke sekolah maupun dengan bersama orang tuanya, kenapa kendalanya, ternyata motivasinya kurang sekali untuk belajar, malas gitu. Tapi alhamdulillah dengan dituntun dengan arahan yang bagus, sehingga anak itu bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Yang tadinya tidak mengerjakan jadi mengerjakan gitu. Kalau perasaan Ibu ada perubahan yang positif dari siswa gimana Bu? Perubahan positifnya Ibunya perasaan yang Ibu rasakan gimana Bu? Ya itu tadi Pak, positifnya itu saya merasa senang sekali dengan yang mereka mempunyai kendala tetapi bisa menyelesaikan kendala itu. Jadi dari 43 siswa itu alhamdulillah semuanya juga mengikuti Pak. Walaupun memang ada kendala beberapa orang ya kita dengan sabar, dengan cara menuntun dan sebagainya, itu mereka bisa menyelesaikan pembelajaran. Itu mungkin segi positif dari saya. Alhamdulillah. Iya. Aku tindak lanjut Ibu setelah Ibu melihat umpan balik dari siswa, dari kepala sekolah dan dari rekan kerja, gimana Bu ke depan? Respon Ibu? Mungkin lebih semangat lagi ya Pak untuk mengikuti program ini, karena masih banyak mungkin ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan. Apalagi ini jenjangnya masih 7 bulan ke depan, mungkin masih banyak lagi ilmu-ilmu yang saya sekali untuk pengembangan diri saya. Ada rencana ke depannya. Jadi apa yang saya dapatkan itu mudah-mudahan bisa memberikan pengembangan di sekolah ke arah yang lebih baik. Amin. Alhamdulillah. Kita mulai ke akhir Bu. Apa yang hal menarik apa atau ide apa yang baru Ibu dapatkan dari obrolan kita ini Bu, pendampingan ini? Iya, hal menariknya yaitu Pak, jadi saya merasa bukan itu terrefleksi lagi. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, merasa dimunculkan kembali. Ternyata sampai sejauh ini saya telah melakukan ini. Jadi digali lagi gitu ya. Apa yang sudah dilakukan diinformasikan, disampaikan di situ. Jadi merefleksi Bu ya? Iya, merefleksi kembali. Ada kan Bu masukan ke depan dari pendampingan ini yang kita perbaiki bersama saya atau Ibu ke depannya? Kedepannya ya mungkin Pak acara seperti ini jangan sampai di sini, jadi terus aja digali Pak, supaya kita juga dari CJP merasa direfleksikan kembali, ini acara bagus, kemudian juga bisa mengukur sampai sejauh mana kita melakukan dari pembelajaran ini. Saya rasa mungkin kedepannya harus terus aja Pak ditingkatkan. Hal yang baiknya yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang sudah dari pendampingan ini, hal-hal baiknya ya gimana ya, hal-hal baiknya ya terus terang saja, jadi kita terlihat gitu ya kegiatan kita dari mulai awal sampai saat ini kita diinformasikan, itu hal-hal baiknya. Mudah-mudahan bisa menarik minat yang lainnya untuk mengikuti seperti ini gitu. Alhamdulillah. Makasih Bu, udah banyak sekali yang kita obrolkan. Semoga manfaat buat Ibu juga bagi teman-teman, karena di-upload ya Bu ya, YouTube. Bagi teman-teman juga saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga manfaat apa yang kita obrolkan ini. Insya Allah setiap bulannya disimak terus perkembangannya,
Ini bukan untuk saya dan Ibu Sulis dan buat teman-teman, tapi buat semuanya. Semoga pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Salam buat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.